Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadiah Labibah Maura dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi kelas F2 dengan nomor NIM 070206233031. Di video kali ini saya akan membahas dua materi tentang pengertian penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang pengertian penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode naturalistik, dilakukan dalam kondisi alamiah, juga dikenal sebagai metode etnografi. Metode ini awalnya digunakan untuk penelitian di lingkungan alami dan banyak diterapkan dalam studi antropologi budaya. Pendekatan ini mengutamakan pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif. Kalau secara umum, penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial budaya atau perilaku manusia dalam konteks yang alami dan holistik. Berbeda dengan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran numerik dan analisis statistik. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan pemahaman subjektif, kompleksitas, dan makna dari suatu fenomena. Penelitian kualitatif sering digunakan dalam ilmu sosial, humaniora, psikologi, sosiologi, antropologi, pendidikan, dan berbagai bidang yang lain, memerlukan penjelasan yang lebih mendalam tentang interaksi manusia. Nah, selanjutnya fokus masalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ada 3 kemungkinan terkait masalah yang dibawa oleh peneliti. Yang pertama yaitu masalah dapat bersifat tetap, sehingga judul proposal dan laporan penelitian sama. Yang kedua, masalah dapat berkembang setelah penelitian dimulai, memungkinkan penyesuaian judul. Yang ketiga, masalah dapat berubah total, yang mengharuskan peneliti untuk mengganti judul. Perubahan judul ini dapat menimbulkan tantangan administrasi di institusi. Yang selanjutnya yaitu teori penelitian kualitatif. Teori dalam penelitian kualitatif merupakan kumpulan variabel yang saling berhubungan, disusun dalam proposisi atau hipotesis untuk menentukan hubungan antar variabel. Teori berfungsi sebagai dasar pemikiran dan kerangka konseptual, membantu peneliti memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Dalam konteks kualitatif, teori bersifat sementara dan dapat berubah selama penelitian berlangsung, sehingga peneliti perlu fleksibel dalam menyesuaikan landasan teorinya. Yang selanjutnya ada fungsi teori dalam penelitian kualitatif, yaitu meliputi pertama, penjelasan perilaku dan sikap. Yang dimaksud yaitu menggambarkan sikap dan perilaku objek penelitian. Yang kedua, perspektif teoretis, yaitu menjadi panduan dalam peneliti isu-isu sosial seperti gender dan kelas. Yang ketiga, ada proses penelitian induktif, yaitu teori yang digunakan sebagai hasil akhir setelah analisis data. Dan yang selanjutnya saya akan membahas tentang instrumen dan teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial, budaya, serta perilaku manusia dengan menggunakan data yang bersifat non-numerik. Data tersebut dapat berupa kata-kata, gambar, atau artefak budaya yang diinterpretasikan untuk menangkap makna dan konteks yang melekat pada fenomena tersebut. Yang selanjutnya saya akan menyebutkan instrumen pengumpulan data kualitatif. Yang pertama, ada wawancara mendalam. Yang dimaksud wawancara mendalam ini yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden melalui percakapan tatap muka. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara lebih mendetail informasi tentang pengalaman, pandangan, serta
persepsi responden terhadap suatu fenomena tertentu. Yang kedua ada observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengamati perilaku individu atau kelompok dalam lingkungan alami mereka, sekaligus turut berpartisipasi dalam aktivitas yang mereka lakukan. Teknik ini memberikan peneliti kesempatan untuk tidak hanya mengamati tetapi juga merasakan langsung bagaimana subjek peneliti berinteraksi dalam situasi sehari-hari. Dengan terlibat secara aktif dalam aktivitas subjek, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan mendalam mengenai dinamika sosial serta interaksi yang terjadi dalam konteks tertentu. Yang ketiga ada dokumentasi dan arsip. Dalam sebuah penelitian, dokumentasi menjadi salah satu metode penting untuk pengumpulan data. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis terhadap berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Arsip-arsip tersebut seringkali menyimpan informasi yang kaya akan detail historis dan kontekstual yang bisa memberikan wawasan lebih dalam tentang subjek penelitian. Dokumentasi juga memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi data, yaitu mengonfirmasi temuan melalui berbagai sumber yang pada akhirnya dapat meningkatkan validitas penelitian. Selain itu, dokumentasi dapat memberikan bukti langsung atau tidak langsung yang dapat digunakan untuk mendukung hipotesis atau argumen dalam penelitian. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang teknik pengumpulan data kualitatif. Yang pertama ada teknik studi kasus. Teknik ini melibatkan penelitian mendalam terhadap satu atau beberapa kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai subjek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi subjek penelitian dengan cara yang lebih rinci dan mendalam, memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap fenomena yang sedang diteliti. Yang kedua ada etnografi. Etnografi ini teknik yang berfokus pada studi mendalam mengenai budaya atau kelompok sosial tertentu. Peneliti biasanya terlibat dalam kehidupan sehari-hari subjek penelitian untuk memahami nilai-nilai norma dan perilaku yang berlaku. Pendekatan etnografi menuntut peneliti untuk menghabiskan waktu yang cukup lama bersama dengan kelompok yang mereka pelajari, seringkali hidup di antara mereka dan mengalami kehidupan sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh anggota kelompok tersebut. Yang ketiga ada grounded theory. Grounded theory ialah bertujuan untuk mengembangkan teori yang berasal dari data yang dikumpulkan melalui proses pengumpulan dan analisis data yang iteratif. Grounded theory memungkinkan peneliti untuk menemukan pola-pola yang muncul dari data. Grounded theory ini merupakan suatu metode penelitian yang dirancang untuk mengembangkan teori yang didasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan. Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis data secara iteratif di mana peneliti secara terus-menerus mengumpulkan data, menganalisisnya, dan kemudian mengarahkan pengumpulan data lebih lanjut berdasarkan temuan-temuan yang muncul. Selanjutnya ada tantangan dan solusi dalam pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data kualitatif ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas data. Salah satu tantangan utama adalah bias peneliti, di mana peneliti dapat secara tidak sadar mempengaruhi responden atau menginterpretasikan data sesuai dengan asumsi atau preferensinya. Untuk mengatasi ini, peneliti harus menjaga objektivitas dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menggunakan
berbagai metode untuk memastikan konsisten temuan. Selanjutnya ada etika penelitian. Etika penelitian juga merupakan tantangan penting, terutama dalam penelitian yang melibatkan subjek manusia. Peneliti harus memastikan bahwa mereka memiliki izin yang tepat dan telah memperoleh persetujuan dari subjek penelitian. Perlindungan terhadap privasi dan kerahasiaan informasi juga harus dijaga dengan ketat. Selain itu, pengelolaan data yang kompleks dan beragam dalam penelitian kualitatif juga menuntut peneliti untuk memiliki keterampilan dalam menyusun, menganalisis, dan menyajikan data dengan cara yang sistematis. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya dari video ini karena saya lagi kurang enak badan, jadi sebisanya saya untuk menjelaskan dua materi ini. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.